Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pra-peradilan kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong menjadi tersangka sudah digelar ya kedua kali pada hari ini. Nah, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, membeberkan terjadi kekeliruan fatal, yaitu untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka. Nah, kemarin Jaksa Agung di saat rapat di DPR bersama Komisi 3, penetapan Tom Lembong menjadi tersangka kasus impor gula sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur hukum. Ternyata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf, membeberkan bahwa justru proses tahapannya adalah sangat keliru dan sangat fatal sekali, bahwa Tom Lembong duluan dijadikan tersangka dulu, bahwa ternyata ekspos dengan BPKP baru pada tanggal 9 November sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya Tom Lembong dijadikan tersangka dulu ya, baru kemudian ada proses-proses pembuktian ya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat video dari kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Begitu pemahamannya. Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Juga tadi disampaikan bahwa tentang kalau itu pun terjadi masalah kebijakan kaitan dengan hukum administrasi negara, biarlah pengadilan yang memutuskan. Itu juga bahaya itu dalam penegakan hukum. Artinya setiap kebijakan dari semua pejabat-pejabat ketika ada keinginan dari para penegak hukum untuk mempidanakan, bisa dipidanakan. Mengenai bebas atau tidaknya nanti biar pengadilan. Tapi kan orang sudah jadi tersangka dulu, orang sudah ditahan dulu. Itulah makanya KUHP mengatur secara rigid, secara jelas, bahkan putusan MK sudah jelas-jelas memahami ini. Jadi ini satu kekeliruan yang sangat fatal menurut kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan, kawan-kawan semua media mendengar, bahwa ternyata ekspos dengan BPKP ya, yang bicara tentang kerugian negara baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan, baru pada tanggal 9 November, tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Lalu kaitan dengan tadi disebutkan tentang penasihat hukum, itu lebih fatal lagi. Tadi diakui bahwa penasihat hukum itu mereka yang tunjuk, itu diakui dalam persidangan tadi. Sedangkan KUHP mengatakan penasihat hukum itu dipilih sendiri, ada kalimat sendirinya di sana. Ya, dalam pasal KUHP itu tegas kata sendiri. Artinya diberikan kebebasan bagi tersangka untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia boleh ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini Pak Tom Lembong cukup mampu untuk memilih penasihat hukumnya. Cuman pada waktu itu karena tidak diberikan kesempatan, tidak boleh pegang HP, dalam kondisi tertekan, tengah malam, disodorkan, ya dia mau tidak mau. Inilah yang menurut kita kesewenang-wenangan dan melanggar hukum. Gitu ya. Lalu kaitan dengan, tadi dikatakan bahwa sudah melakukan ekspos di internal mereka pada tanggal 21 Oktober untuk menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka. Pertanyaan kita, kenapa masih dipanggil sebagai saksi? 29 Oktobernya. 21 Oktober sudah disepakati sebagai tersangka. Panggil saja dia sebagai tersangka supaya dia bawa penasihat hukum.
Kan begitu, kalau sedang benar ini terjadi, ya. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya, tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Trikasih Lembong, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita. Pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, ada lagi tambahan? Pak, terkait prosedur pemanggilan di Pak Tom Lembong itu gimana sih? Jelasin Pak. Untuk penyuratan di kejaksaan pemanggilan Pak Tom Lembong buat besok sidang. Tadi kan Bapak ngomong sekali lagi iya. menghadirkan Pak Tom Lembong ya di pengadilan. Ya, nanti itu bisa dibagikan ke kawan-kawan media ya tadi, kopian tadi. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang tersangka ini kan di dalam tahanannya jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHP dihadirkan di persidangan. Dan itu seharusnya hakim bisa memerintahkan. Karena hukum acaranya peradilan ini mengacu kepada KUHP, bukan hukum perdata. Dalam hukum acara peradilan ini di KUHP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong. Gimana? Ya, kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Kalau termohon itu tidak hadir malah bisa ditolak karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir karena sesuai dengan KUHP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi bilangnya kan sudah diberikan kepada kuasa hukum. Ya? Betul, itulah yang kita beda pendapat. Karena pada waktu dia memberikan kuasa, hanya hak hukumnya yang kita sampaikan. Tetapi kesaksian ketika bagaimana dia diperiksa, bagaimana dia merasa tertekan ketika pada waktu itu kan dia mengalami sendiri. Itulah yang kita butuhkan keterangannya di persidangan ini. Tadi kan jaksa mengatakan bahwa dalam BAP Pak Thomas Trikasih Lembong menyetujui penasihat hukumnya. Kita kan bisa tanyakan nanti ke dia, menyetujuinya bagaimana? Orang dalam kondisi terpaksa kok. Nah gitu. Ini yang harus dijelaskan oleh tersangka langsung. Makanya tadi kami tetap secara formil dan minta dicatat dalam peradilan ini bahwa kami sudah meminta pengajuan ini. Seandainya nanti sampai akhir sidang belum dihadirkan juga, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan keberatan. Ya, ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu ke Komisi Yudisial, apakah itu ke pengawasan atau kemanapun. Itu hak kami sudah sampaikan dalam persidangan dan sudah dicatat dalam persidangan. Oke? Pak, kalau misalkan ini endingnya nggak Tom Lembong nggak bisa dihadir ke persidangan, ini bakal merugikan nih Pak, pihak abang gitu gimana? Ya kami merasa dirugikan karena sesuai dengan KUHP dapat dihadirkan. Apa ada kekhawatiran faktanya nggak terungkap atau gimana Bang? Ya banyak hal yang harus disampaikan Pak Tom Lembong secara langsung yang perlu untuk disampaikan di sidang peradilan ini. Ya? Oke. Terima kasih Pak. Nah, menurut Refli Harun ya, jika kejaksaan tidak bisa membuktikan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong, jadi kasus impor gula ini penetapan Tom Lembong menjadi tersangka adalah memang sangat politis sekali. Aliran dana, ada mobil yang diberikan barangkali, ada fasilitas, ada berlian macam-macam lah untuk pemberian. Kalau itu udah kategori suap ya? Ya. Jadi ada motif ekonominya. Nah itulah yang menunjukkan bahwa kebijakan itu kebijakan yang mengandung tindak pidana. Oke. Tetapi kalau kebijakannya salah, ya tidak bisa dipidanakan. Nah, dalam kasus Tom Lembong, saya baru menyerah untuk mengatakan Tom Lembong salah kalau Kejaksaan Agung bisa membuktikan unsur tadi ya, terima duit, terima barang atau terima sesuatu dari kebijakan itu. Masa skala prioritas orang yang sudah tidak berkuasa lagi lama sekali, lalu kerugiannya pun potensial loss, lalu belum bisa dibuktikan juga kalau uangnya mengalir kepada orang yang bersangkutan. Jadi memang nggak bisa ya, terlalu mengada-ada ya. Menurut saya sepanjang belum bisa dibuktikan ada aliran ke Tom Lembong secara nyata ya, bukan dibuat-buat, ya kita mengatakan waduh ini super politisasi. Jadi. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan awal, kenapa? Ada apa? Nah, kenapa Tom? Apa targetnya? Nah, saya lihat ya, ini pertanyaan kita yang paling utama adalah ini mohon maaf ya, kerjaan Istana Baru atau Istana Lama? Lah, ngerti kan? Iya. Kita pakai teori konspirasi dan kepentingan.
Namanya dalam bahasa kriminal motif. Motif. Oke. Ya. Ini kepentingannya apa? Istana Baru untuk mengkriminalkan Tom, ya kan? Saya susah melihatnya ya. Tapi kalau Istana Lama ada, dia ingin memberikan pesan, hati-hati jangan disenggol. Siapa? Fafa, mayoritas bahkan saya katakan. Coba lihat, ada kumpulan begitu yang mengkritik, rata-rata pendukung Anies. Nah, ini ingin memberikan pesan, kamu jangan keras-keras. Kalau enggak, nah, tetapi ya mudah-mudahan orang kayak kita nggak mundur dengan begini kan? Kalau tunjukkan bahwa Anies sama Tom Lembong itu seperti bahkan jauh lebih akrab dibandingkan Caimin yang wakilnya kan ibaratnya. Nah, ibarat duit tunggal lah ya. Ya, duit tunggal. Dalam masa zaman dulu. Karena berarti kalau dia yang disasar ke Tom Lembong, orang langsung ke Anies. Tapi kalau Refli misalnya atau siapa gitu, nggak ada. Lagi pula mencari kelemahan orang kan nggak gampang kalau seandainya dia nggak pernah menjabat publik. Oke. Kan? Tom Lembong ada orang sekitar Anies yang pernah ada jabatan publiknya, nggak banyak gitu. Banyak. Masa cuman TGUPP. Dan menurut pengacara Tom Lembong ya, bahwa Tom Lembong sendiri tidak pernah ditegur oleh Jokowi saat menjadi Menteri Perdagangan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tom Lembong adalah tindakannya diafirmasi. Apakah perbuatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara dan bukan domain hukum pidana. Selain itu, pada faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu. Dengan demikian, tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan negara Republik Indonesia. Nah, di sidang pra-peradilan Tom Lembong, pengacara Tom Lembong mempertanyakan 5 hal penting. 1. Penetapan Tom Lembong tidak sah. 2. Hasil audit BPK tidak ada kerugian negara dan tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. 3. Soal pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tom Lembong. 4. Surat penyidikan proses impor gula 2015 dan 2023. 5. Kurangnya alat bukti yang disampaikan Kejagung. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh pengacara Tom Lembong Yusuf Amir ya, bahwa Tom Lembong ini sengaja dijadikan tersangka dulu baru prosesnya di kemudian ya. Jadi bukan dibeberkan alat bukti dulu atau bukti ditemukan akhirnya baru ditetapkan menjadi tersangka. Jadi penetapan tersangka dulu baru prosesnya di kemudian ya. Sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, letak penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya. Kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. 1. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara, yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri.